Selamat malam keluarga Allah. Kita memasuki bulan Juni, pertengahan tahun 2025. Dalam 6 bulan di tahun ini ada banyak hal yang terjadi. Suka, duka, sakit dan sehat itu saling bersisian. Dalam berbagai peristiwa yang saling bersisian ada Allah yang setia hadir, menemani, mendampingi, ikut tersenyum, juga menangis bersama kita. Malam ini kita menikmati waktu beristirahat bersama keluarga atau kerabat seraya beribadah, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan yang menegur dan menguatkan kita di dalam kasih. Mari kita bernyanyi dengan gembira, memuji Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kala kami akan beribadah di malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adakah di antara kita pernah gelisah, cemas, dan karena kegelisahan dan kecemasan kita menjadi merasa tidak berdaya? Pemazmur pun pernah mengalami kecemasan, kegelisahan. Dikala pemazmur mengalami kecemasan dan kegelisahan, bahkan karenanya ia merasa tidak berdaya, ia menyampaikan itu kepada Allah. Mazmur 43 ayat 5 berbunyi demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mari kita bernyanyi Mazmur 43. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku?
lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Luputkan aku, ya Tuhan, dari orang penipu. Luputkan aku dari orang curang. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam himpitan musuh-musuh? Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Suruh terang-Mu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka ku pergi ke Mezbah menghadap Engkau, ya Allah. Bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati, membimbing kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39, saya akan membacanya. Perikop ini diberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai.
Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada kawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saya bertanya kepada saudara, menurut saudara, apa yang berharga dalam hidup saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berharga itu memiliki arti, jika dalam konteks material berarti merujuk pada benda atau barang yang memiliki nilai tukar, nilai jual yang tinggi. Kita bisa menyebut seperti emas, beberapa barang mewah dan sebagainya. Bagaimana jika kata berharga itu merujuk pada manusia? Manusia yang berharga menurut saudara seperti apa? Mungkin ada yang memiliki kategori khusus, seperti apa sih yang disebut manusia yang berharga itu? Entah pada warna kulit tertentu kah? Pada strata pendidikan tertentu? Seolah-olah dengan segala kategori itu manusia pun ditempatkan tak kurang dan tak lebih, sama seperti barang atau benda yang memiliki nilai tukar atau nilai jual. Dalam bacaan Injil yang tadi kita baca, terpotret tentang apa dan siapa yang dinilai sebagai yang berharga dan bagaimana Yesus sendiri memandang pribadi yang berharga. Setelah Yesus menenangkan angin ribut di depan mata para murid yang kala itu merasa bahwa mereka akan binasa, berganti dengan rasa takut dan heran, siapa sebenarnya orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Itu tentang angin ribut diredakan. Dan dikisahkan setelah peristiwa angin ribut diredakan, Yesus berlayar ke wilayah Gerasa yang terletak 33 mil sebelah tenggara Danau Galilea. Menarik bahwa di kitab Injil yang kita baca, Yesus justru mendarat di wilayah non-Yahudi, bahkan bukan saja mendarat, melainkan ia berkarya dan membawa pemulihan yang sejati. Setibanya Yesus di darat, ada seorang laki-laki menemui Yesus. Kitab Injil Lukas mencatat bahwa orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal di rumah, melainkan di pekuburan. Tampaknya orang ini diasingkan dari tempat tinggalnya. Ketika laki-laki ini melihat Yesus, orang itu berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Kita bisa saja bertanya, siapa sesungguhnya yang pada saat itu berbicara pada Yesus? Orang itu, laki-laki itu, atau kuasa jahat? Kitab Injil mencatat bahwa orang itu dirasuki oleh setan-setan. Yesus tidak menghendaki
Kuasa jahat itu terus berdiam, bahkan menyiksa orang tersebut. Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Legion." Legion adalah nama yang dipakai satu divisi tentara Roma berjumlah 6.000 orang yang dibagi 10 kelompok. Pasukan Romawi menunjuk penguasa yang dengan kekuasaannya menindas, membelenggu. Hendak mau dikatakan bahwa keberadaan orang yang dirasuki kuasa jahat itu, ada begitu banyak setan-setan yang berada di dalam tubuhnya, bahkan juga membelenggunya, membuatnya tidak berdaya, bahkan ditaklukkan. Kuasa jahat itu, kuasa jahat yang merasuki orang itu memohon agar Yesus tidak memasukkan diri mereka ke dalam jurang maut. Jurang maut, tempat di mana berdiam kuasa jahat, setan-setan berada. Mereka justru memohon kepada Yesus agar mereka dimasukkan ke dalam kawanan besar babi yang pada saat itu sedang mencari makan di lereng bukit. Dan Yesus memenuhi permohonan mereka dan mereka memasuki kawanan babi yang kemudian terjun ke dalam danau sampai mati lemas. Yesus membebaskan laki-laki itu dari kuasa jahat, dari kuasa setan-setan yang membelenggunya. Dengan terbebasnya ia membawa kebahagiaan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Namun kitab Injil menuliskan reaksi yang berbeda. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ayat 34, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota-kota dan desa-desa sekitarnya. Peristiwa itu menjadi viral, saudara-saudara. Keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka hendak membuktikan kebenaran cerita tersebut. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Sebelumnya begitu menakutkan, namun ternyata sudah berubah menjadi sehat, menjadi waras, menjadi pulih. Namun yang terjadi, saudara-saudara, keluarga Allah, reaksi mereka yang melihat berubah menjadi takut. Mengapa takut? Dituliskan bahwa orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ketika Yesus meredakan angin ribut, para murid pun menjadi sangat takut. Pada peristiwa dibebaskan dan dipulihkannya seorang laki-laki dari kuasa setan juga membuat penduduk merasa sangat takut. Ketakutan, kekuatan dan kekuasaan Yesus pada saat itu bukan saja menimbulkan kekaguman, melainkan juga rasa takut, bahkan sangat ketakutan. Reaksi sangat ketakutan menghalangi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka terjebak melihat sekadar bagaimana setan-setan itu memasuki kawanan babi-babi. Dan mereka mungkin saja merasa terancam, keluarga Allah. Babi-babi itu kemudian mati. Bukan karena bahwa mereka sayang ya pada babi-babi itu. Melainkan apa yang mereka bayangkan ketika babi-babi itu mati berarti membawa kerugian ekonomi. Dan mereka membayangkan bagaimana jika dibiarkan Yesus tetap di situ. Mungkin saja mereka akan mengalami berbagai macam kerugian. Bagi mereka apa yang dialami oleh laki-laki ini tidak membawa keuntungan apapun. Pikiran para penduduk Gerasa terhenti hanya pada kabar buruk. Yaitu peristiwa ini merugikan. Sedangkan bagi mereka siapa sih laki-laki ini? Tidak membawa keuntungan apapun untuk mereka. Mereka tidak melihat betapa laki-laki ini dikasihi oleh Yesus, berharga bagi Allah. Bagaimana dengan laki-laki yang telah dibebaskan, yang telah dipulihkan itu? Ayat 38, orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Itu adalah luapan sukacita karena ia telah mengalami dipulihkan. Betapa ia merasa ia begitu berharga bagi Allah. Yesus memintanya
agar pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu. Apa reaksi laki-laki tersebut, keluarga Allah, ketika Yesus mengatakan demikian? Ia tidak menolak. Bisa saja laki-laki ini menolak karena dia melihat penduduk Gerasa tampaknya tidak menyukai ya perubahan, pemulihan yang terjadi dalam dirinya. Namun justru laki-laki itu menyambut apa yang diminta oleh Yesus. Dia pergi ke seluruh kota. Betapapun peristiwa itu tidak direspons dengan sukacita oleh penduduk Gerasa. Tetapi laki-laki itu memilih untuk pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan Yesus atas dirinya. Seorang yang semula dibelenggu oleh begitu banyak kuasa demonik, kuasa jahat, justru dipulihkan dan diubahkan. Dan dia yang dipulihkan dan diubahkan ini menjadi saksi atas perbuatan besar yang Allah lakukan atas dirinya. Setiap orang berharga bagi Allah. Galatia pasal 3 ayat 28 sampai 29 berbunyi demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus tidak ada lagi tembok yang memisahkan berdasarkan status sosial kah, kebangsaan kah, warna kulit kah, jenis kelamin kah, dan sebagainya. Di dalam iman pada Kristus semua berharga, semua bernilai, semua dicintai, semua dikasihi sebagai anak-anak Allah, bahkan menjadi ahli waris menurut janji Allah. Pertanyaannya, keluarga Allah, apakah di era ini masih ada yang dibelenggu oleh kuasa demonik, kuasa jahat yang destruktif, yang membelenggu, yang membuat tidak berdaya? Jangan bayangkan seperti kita nonton film-film horor itu ya, keluarga Allah, yang kadang-kadang film horornya cenderung dibuat-buat dan memang punya tujuan sekedar menjadi film hiburan. Tetapi yang dimaksud dengan dikuasai oleh kuasa demonik adalah dibelenggu oleh cara berpikir yang bukan dari Allah. Yang tadi ya, kalau dalam peristiwa tentang penduduk Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, mereka memandang laki-laki yang dibelenggu oleh kuasa demonik ini bukan siapa-siapa, enggak berharga, tidak memberi keuntungan. Bagi mereka, babi-babi yang mati lemas ini jauh lebih mengancam karena itu membawa kerugian bagi hidup mereka. Mereka hanya menilai seseorang ya hanya dari keuntungan secara ekonomi. Bukan demikian, bukan cara berpikir yang demikian. Sekalipun mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mungkin saja atau bisa saja masih dibelenggu oleh cara berpikir ya, membuat kategori yang mana yang dipandang berharga, yang mana dipandang bernilai, yang mana dipandang menguntungkan. Keluarga Allah, melalui bacaan ini kita dapat menyaksikan bahwa tanda dipulihkan oleh Tuhan Yesus adalah kesediaan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar buruk. Laki-laki yang sudah dipulihkan yang diceritakan di sini, betapapun ia melihat reaksi dari orang banyak ya, penduduk Gerasa yang tidak suka dan memandang, siapa sih dia begitu ya, walaupun dia pulih tidak membawa keuntungan, tapi karena ia mengalami betapa dicintai oleh Allah, reaksi semacam itu tidak efek buatnya. Yang berefek dan berdampak dalam hidupnya adalah sukacita karena ia merasa ia dicintai dan dikasihi oleh Allah. Dan sukacita dia merasa dicintai dan dikasihi oleh Allah itu tidak dapat membendung sukacitanya untuk mewartakan kabar baik,
memberitakan kabar baik kepada keluarga, kepada kerabat, kepada banyak orang tentang kasih Allah, tentang betapa bernilai, berharganya, dan betapa dikasihinya Ia di hadapan Allah. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Betapa kami disayangi, dicintai, berharga bagi Allah. Betapapun ya Allah, kami melihat ada nilai-nilai yang punya muatan kuasa yang destruktif, yang menempatkan orang pada kategori-kategori tertentu, yang mana yang dianggap menguntungkan, mana yang tidak dianggap menguntungkan, dan kemudian tidak dipedulikan, disia-siakan. Melalui firman-Mu, kami justru tersentuh ya Allah. Bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh kasih memulihkan, membebaskan yang dibelenggu oleh kuasa jahat, dipulihkan. Dan betapa kami terenyuh ketika kami ikut merasakan betapa yang dibebaskan ini begitu diliputi oleh sukacita. Dan reaksi negatif dari orang-orang yang tidak suka pada peristiwa ia dibebaskan tidak membuat dia menyerah begitu saja untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita. Betapa Allah mengasihi, mencintainya, dan itu mengubahkan hidupnya menjadi anak Tuhan yang berani, menjadi anak Tuhan yang berdaya, menjadi anak Tuhan yang mau untuk memberitakan kabar sukacita. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang dibelenggu oleh rasa tidak berdaya, rasa tidak berharga, rasa tidak bernilai. Tolong ya Tuhan, agar kiranya terang-Mu menerangi kami semua, sehingga dengan demikian hal-hal seperti itu dijauhkan, bahkan dihancurkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan demikian, kami dapat melihat bahwa Allah mencintai kami, dan karena itu kami memandang diri kami begitu dikasihi dan berharga. Dan kami menghargai hidup kami, dan pada saat yang sama juga kami menghargai, kami melihat keberadaan orang-orang di sekeliling kami sebagai orang-orang yang juga dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, alamilah penyertaan Allah yang memulihkan kita. Umat yang dipulihkan adalah umat yang bersaksi mewartakan karya Yesus Kristus bagi hidupnya di dunia yang penuh cemar. Yesus
kita menerima berkat Tuhan, kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita bersaat teduh sejenak. Dan terima kasih.